Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Pak Arif Prawibowo. Pada kesempatan malam ini kita akan coba membuat tutorial ya, tentang cara menetapkan udara fresh air ya, atau minimum untuk fresh air atau udara segar. Langsung saja kita buka modulnya ya. Di sini sudah ada modulnya tentang indoor air quality ataupun perancangan sistem ventilasi ya. Fresh air ini tujuannya adalah untuk menetapkan besaran minimum untuk netting fresh air ya, atau kapasitasnya yang mudah dipahaminya. Langsung saja kita ke slide berikutnya ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama menjelaskan pentingnya kualitas udara dalam ruangan ya, indoor air quality. Jadi kualitas di dalam ruangan ya, udaranya. Lalu yang kedua menyebutkan standar ventilasi udara luar yang berlaku, yaitu ASHRAE 62.1. Lalu menggunakan persamaan standar ASHRAE untuk menghitung kebutuhan udara luar. 4. Melakukan konversi satuan hasil perhitungan. Next, ini adalah pendahuluan. Yang pertama, kualitas udara dalam ruangan, indoor air quality atau disebut IAQ, penting untuk kesehatan dan produktivitas penghuni. Yang kedua, ASHRAE standar 62.1 tahun 2013 menetapkan besaran minimum ya, aliran udara luar untuk berbagai jenis ruangan. Jadi ada tabelnya ya untuk berbagai jenis ruangan untuk menetapkan besaran minimum aliran udaranya. Lalu 3, ruang kantor termasuk dalam kategori ya, ini disebutnya open office space ya. Nah, ini adalah teori dasarnya, di mana di dalam buku ASHRAE 62.1 tahun 2013 pada poin 6221 ya. Di sini menjelaskan di mana rumus persamaan yang digunakan, dan mungkin teman-teman juga bisa mengacu SNI ya. SNI yang terbaru ini sudah ada rumusnya sama seperti tampilan yang ada di sini, di mana di sini ada keterangan PBZ, yaitu adalah kebutuhan udara luar ya. Ini adalah kebutuhan udara luar ya, sama dengan RP ini adalah laju udara luar per orang ya, ini satuannya liter per second per orang. Lalu dikali PZ itu jumlah penghuni orang ya, di jumlah manusianya ada berapa, ditambah RA itu adalah laju udara luar per luasan area dalam satuan liter per second per meter persegi ya. Lalu AZ ini luasan area. Oke, next, ini adalah tabel ya, tabel minimum pada tabel 6221 ya. Minimum ventilasi rate in breathing zone. Ini tabel ini, kalau yang warna merah ini adalah parameter RP ya, yang warna biru adalah RA. Lalu di sini ini adalah kategori ya, di sini ada kategorinya untuk berbagai ruangan ya, fasilitas, edukasi, F&B, general ya. Next, ini juga sama, masih tabelnya ya. Di sini ada hotel ya, office building. Nah, di sini ada open space. Ini juga sama, masih tabelnya juga. Nanti teman-teman bisa cek juga ya. Nah, ini lanjutannya, ini retail, ini untuk sport dan entertainment. Ini adalah minimum exhaust rate. Ini adalah terkait CO2 dan ya, CO2, lalu juga ada CO. Nah, next, nah ini adalah
contoh desain yang salah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada instalasi ducting supply. Ini untuk returnnya tidak ada menggunakan ducting ya, berarti secara fungsional dia menggunakan ducting atau disebutnya return plafon ya. Jadi sirkulasi udara kembalinya menggunakan plafon. Lalu di sini yang tidak terlihat adalah instalasi ducting fresh air. Jadi proyek 1 ini tidak adanya ducting fresh air, sedangkan secara luasan ini cukup besar ya, dan unitnya juga lumayan banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kapasitasnya besar, tapi tidak ada udara fresh air. Ini contoh desain yang salah. Next, nah ini juga sama, contoh desain yang salah. Kalau kita lihat ini adalah instalasi di mana proyek ini yang mendesain adalah dari prinsipal ya. Jadi ada prinsipal mungkin atau distributor yang mendesain AC. Ini pun juga salah karena tidak ada fresh air, sedangkan jumlah unitnya banyak. Mungkin secara literasi belum mengetahui ya terkait dengan IAQ, indoor air quality untuk fresh air. Jadi kalau mengandalkan kebocoran pada pintu infiltrasi, ya itu tidak maksimal karena tidak menentu ya. Makanya indoor air quality ini mengatur tentang minimum untuk kebutuhan fresh air. Dia ada supply, ada return, ya ini ducting returnnya, lalu ada fresh air. Fresh air juga terbagi menjadi dua sistem ya. Ada yang menggunakan fresh airnya free cooling, ada juga yang menggunakan fresh airnya ventilasi ya. Ada juga yang menggunakan natural yang alami ya, jadi bukan menggunakan ventilasi mekanik. Next, ini juga sama, ini tidak ada ducting fresh airnya juga, sedangkan unitnya juga banyak. Oke, langsung saja kita mempunyai sebuah contoh, di mana contoh perhitungan ya. Diketahui yang pertama adalah luasan area, yaitu AZ-nya sekitar 15.000 meter persegi. Populasi manusianya, PZ-nya itu sekitar kurang lebih 200 orang. Lalu secara fungsi bangunan ya, liter per second ini diambil 2,5. 2,5 ini didapat dari rate yang ini ya. Yang RP tapi diambil yang orang 2,5. Ini adalah untuk office space ya, office space. Nah, ini diambil 2,5. Bagaimana cara perhitungannya? Maka perhitungannya RP dikali PZ, yaitu 2,5 dikali 200 ya. 2,5 adalah ini ya, meter per second orangnya dikali jumlah populasi orangnya 200 orang, sehingga mendapatkan 500 liter per second. Nah, sudah diketahui parameter yang pertama. Sekarang parameter kedua RA. RA ini 0,3. Ini adalah yang RA ini ya. Kita ambil yang satuannya liter per second per meter persegi yaitu 0,3 dikali 15.000 meter persegi ya, sama dengan 4.500. Nah, sehingga diketahui PBZ nya adalah 500 tambah 4.500 menjadi 5.000 liter per second. Nah, ini teman-teman tinggal konversi aja umumnya atau lebih disukainya satuan apa ya, satuan CFMK, CMHK. Nah, karena di sini satuannya yang kita gunakan adalah liter per second, maka kita konversi aja ke CFM menjadi 10.594 CFM. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah minimum udara fresh air di dalam ruangan dengan parameter yang diketahui dari luasan dan populasi manusia, termasuk juga fungsi jenis bangunannya. Sehingga udara fresh air di dalam ruangan maka harus kebutuhannya minimum 10.594 CFM ya, ataupun 5.000 liter per second. Next, ini adalah ringkasannya, ada standar ASRE ya, 62. Perhitungannya hasilnya adalah 5.000 liter per second atau 10
1594. Ini ada juga latihan soal studi kasus ya. Jadi tentukan berapa kebutuhan fresh air untuk area kerja kantor. Gambar di samping dengan data berikut. Populasi yang diketahuinya adalah luasan 1209 meter persegi. Lalu populasi manusianya sekitar 264 orang. Fungsinya office space ya. Jadi diketahui parameter 3 ini sehingga kita harus tahu berapa kebutuhan udara segar fresh air-nya di dalam ruangan ini. Karena dampak dari udara segarnya tidak terpenuhi, maka dampaknya pada penyakit ya, karena udara segar polutannya tidak terpecah lah intinya gitu ya. Di dalam ruangan ini dia tidak bersirkulasi, jadi yang batuk, yang pilek ya, jadi udara ini dalam saja tidak ada pergantian udara yang baru. Nah, itu akan menjadi building sick ya, sindrom building sick, di mana orang sering tidak masuk. Salah satunya teman-teman bisa baca di ASTRE 62.1 itu. Nextnya ini adalah jawabannya ya. Jadi perhitungan datanya tadi diketahui per orangnya 2,5 liter per second, luasan areanya 1209, ini populasinya 264 orang. Nah, ini yang pertama kebutuhan udaranya, yaitu berdasarkan populasi 660 liter per second ya. Lalu kebutuhan udara berdasarkan luas area di sini 362,7 per second. Total kebutuhan udara segar minimumnya adalah di 1022,7 liter per second. Jadi seperti itu teman-teman, ini adalah jawabannya untuk kebutuhan udara segar. Ini adalah daftar pustakanya, di mana teman-teman bisa cek ya, ASTRE tahun 2013 ya. Lalu di sini ada SNI juga. Sekian, terima kasih. Jika ada saran bisa komen. Lalu jangan lupa dukung terus channel ini untuk membahas tentang tutorial di bidang MEP. Like dan subscribe adalah membantu dari semangat membuat konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.